sama duo. Vita Dini. Ya Allah, jidatku sedang banget tapi nggak apa-apa lah ya. Sis, Apa tuh? jangan lupa pakai masker. Oh iya, Kan tetap lagi harus pandemi. ya. Ya kan? Tapi kalau ngomong-ngomong nih pandemi kapan kelarnya ya pandemi ini ya sis ya? aku bukan dukun sis, jadi aku nggak bisa meramal. Jadi kita tanyakan ke ahlinya yang ahli. Gitu kan? Ahlinya ahli. Ahli. Oke. Siapa tuh ya? Nah, langsung ya. Kita ya. lagi di depan depan apa nih, rumah apa kantor? Kantor Kantornya. dari narasumber itu ya kan. ayo. Kita coba tanya langsung. Ayo si Jana mundur. Kita nggak ada yang bukain, bentar aku bukain. Yaudah ya. Coba nanti kita tengok siapa yang mau kita wawancara. Halo guys. Hai, nah kita udah sampai nih. Udah sampai. Tadi ada pertanyaan dari Didis. Apa tuh? Kira-kira corona kapan kelarnya ya? Pertanyaan kita semua sih itu ya. Pasti Iya. semuanya nanya nih, kapan sih selesainya? Mending kita langsung tanya aja sama ahlinya. Ada Ketua Umum PBID, Dr. Daeng Fakih. Ya. Apa kabar dokter? Dokter. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, ini kan kita Udah jauh jarang ya. Ya. Ini copot masker nggak apa-apa nggak? Boleh, ini kan 1 meter lebih nih, boleh. Boleh ya? Boleh ya? Kita coba ya dok, biar ngomongnya enak nih dok. Aduh. Oke. Dokter, tapi Ya. ngomong itu sampai double. Dua apa berapa tuh dok maskernya? Iya, 2 ini, 2. Dua. Ya, Emang- jaga-jaga kalau satunya rusak, satunya bisa dipakai. Oh bisa aja. Atau ada misalnya ada kawan, ada orang yang nggak pakai, nggak punya, saya kasih satu. Tapi kan bekas dokter Daeng, nanti bahaya dong kalau dipakai. Oh, yang enggak, kan lain. satunya nggak di depan. Oh. Kan satunya di depan. Tapi memang sengaja itu memang buat kesehatan memang harusnya double gitu atau gimana sih? Ya, katanya kalau menghadapi pandemi ini itu lebay lebih baik daripada enteng. Oh. Barangkali saya lebay. Berlebihan Tapi gitu ya? Ya, mungkin dianggap berlebihan, tapi mungkin itu lebih baik daripada enteng, lengah. Ya. Barangkali. Tapi memang harus masker medis gitu dok, karena kan sekarang terakhir nih ada Ya. penelitian bilang kalau Ya. masker scuba itu tidak boleh Ya, dipakai. Nah, itu betul. benar dok? Iya, masker scuba sama buff itu memang begitu kita meniup, batuk itu anginnya tembus. Jadi itu petunjuk bahwa itu daya saringnya memang kurang baik dan memang diperkirakan jauh di bawah 50% itu untuk Efektivitasnya. efektivitasnya untuk bisa nahan ya. Kalau masker Medis? bedah ini Heeh. ini namanya masker bedah surgical mask itu bisa sampai 85-90% bisa nahan. Termasuk kayak N95 itu ya 90%. N95 lebih tinggi lagi Heeh. ya, itu bisa menahan sampai 95%. Jadi bisa dibilang paling aman pakai masker N95 nggak sih dok? Betul, tapi masker N95 itu kan jarang ya, agak sulit didapat dan lebih mahal. Makanya itu diwajibkan untuk dokter yang praktek di ruangan tertentu, di level tertentu yang memungkinkan dia di ruang tertutup dekat dengan pasien. Oke. Tapi kalau masyarakat ya cukup masker bedah. Kok masker kayak gini nih? Masker kain gini yang bahan gini. Masker kain sebenarnya tidak didesain untuk menghalangi. Saran kami terutama untuk masyarakat yang mobilitasnya tinggi Iya. untuk kerja, kalau bisa diupayakan masker bedah yang dipakai. Itu Tapi lebih kalau lebih- misalnya pakai masker aja untuk mencegah penyebaran virus corona itu udah cukup nggak sih dok? Hanya cuma menggunakan masker bedah gitu misalnya? Karena kalau kita ngelihat ya dok ya, Ya. selama ini kan banyak sekali dokter-dokter yang Ya. memang jadi garda terdepan, itu sudah lengkap APD-nya, sudah Ya. pakai masker, sudah APD lengkap lah. Tertutup semuanya Sudah gitu tertutup ya. semuanya, tapi masih Tetap aja ada ada yang yang- kena COVID-19. Nah itu kenapa sih dok? Ya kan begini, jadi APD itu memang didesain untuk melindungi, tapi di dunia ini tidak ada yang 100%. Makanya kemudian ada istilah N95 karena memang nggak bisa 100% melindungi. Karena ada 5% yang sisanya Ada itu. 5% sisa, 5% yang sisa itu harus dibantu dengan tindakan lain untuk perlindungan. Apa misalnya, tidak boleh capek misalnya. Jadi kerjanya itu tidak boleh terlalu lama. Kalau lama kerjanya dia akan capek. Itu yang pertama. Kalau lama, yang kedua paparannya lebih lama, lebih sering. Oh jadi antara APD dan juga imunitas harus seimbang gitu ya? Harus seimbang. APD, imunitas, kemudian paparan lama itu harus seimbang. Jadi resultante penggabungan dari itu yang diharapkan bisa melindungi lebih sempurna. Bisa jadi kemudian tidak terdeteksi. Ya. Makanya kita minta untuk pemeriksaan rutin. Karena di rumah sakit itu kan
setiap hari berhadapan dengan pasien tuh. Petugas manapun itu bisa kena. Sehingga deteksi secara rutin itu harus dilakukan, karena kalau kena satu ya tidak diketahui, dan OTG misalnya kan OTG nggak ada gejala, nggak tahu, itu bisa merambat yang lain. Nah kalau kebetulan yang tertular itu adalah orang yang daya tahan tubuhnya nggak bagus atau lagi capek, bisa drop dia. Nah, dokter, ini menarik tadi soal deteksi kesehatan terhadap para dokter. Sebetulnya kalau kita lihat jumlah tenaga medis saat ini, apalagi di situasi krisis pandemi COVID-19 itu kayak gimana sih dok? Apakah sudah ideal antara tugas kesehatan sama dan jumlah pasiennya? Ya begini, saya kasih gambaran saja ya. Yang menangani COVID selama ini kan terutama yang kasus sedang berat ya, yang memerlukan tindakan khusus, misalnya ruang isolasi khusus atau ICU ya, atau tindakan-tindakan seperti pasang ventilator, alat bantu nafas, itu kan dokter-dokter spesialis itu, yang seperti spesialis paru, penyakit dalam, penyakit anak ya, anestesi, itu mungkin jumlahnya seluruh Indonesia nggak sampai 10.000. Nggak sampai 10.000 jumlah total ya, karena dokter paru itu sekitar 1.900-an ya, kalau dibulatkan 2.000. Nah, spesialis penyakit dalam tidak semua yang ahli menangani itu, hanya mungkin sebagian, paling banyak separuhnya. Penyakit dalam jumlah total seluruh Indonesia 4.000-an. Dokter anak juga hanya spesialis anak konsultan paru itu mungkin hanya 1.000 ya. Kalau dokter yang jumlah dokter yang menangani khusus COVID? Ya itu ya. Jadi data itu mestinya ada di masing-masing rumah sakit, dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Kami tidak punya data realnya, tapi bayangan keseluruhan dokter yang bisa nangani itu. Ya, memang ditambah untuk perawatan yang seperti Wisma Atlet itu bisa di-cover oleh dokter umum. Ya. Tetapi yang untuk kasus sedang dan berat itu dokter-dokter ahli itu yang nangani, mungkin sehitungan saya tidak sampai 10.000 total. Total semua tidak sampai 10.000. Total se-Indonesia. Idealnya satu dokter itu bisa menangani berapa pasien? Kalau kami dulu pernah sarankan, idealnya supaya beban dokter itu tidak terlalu capek ya, termasuk perawatnya ya. Kemudian pasien yang dirawat itu menjadi perhatiannya lebih bagus, itu idealnya 3 sebenarnya. Satu dokter untuk 3 pasien. Satu dokter untuk 3 pasien. Tapi dengan kebutuhan yang meningkat seperti itu, bisa jadi satu ruangan itu ada 10 untuk satu dokter. Atau satu bangsal hanya berapa dokter begitu yang nangani. Ya memang harus begitu, karena kebutuhan pelayanan menghendaki begitu. Dengan semakin banyaknya pasien, maka memang kemudian berakibat beban kepada dokter, kepada perawat, ke petugas yang kesehatan yang lain lebih besar. Iya, termasuk dokter Daeng ini sering kita lihat tampil di televisi ya kan, mengisi acara, apalagi kalau soal pandemi COVID-19 ini sibuk terus berarti ya dok? Saya mungkin sibuknya bukan langsung pelayanan ya, tapi saya mencoba berusaha nih bantu kawan-kawan yang di garda depan untuk memberikan support sebisa yang kita berikan. Advokasi gitu. Supaya kawan-kawan itu tidak merasa sendiri di garda depan, supaya ada yang belain, ada yang support, ada yang dukung. Itu mereka sangat perlu dukungan itu. Kenapa? Karena mereka sudah menghadapi beban yang seperti itu. Kalau tidak tidak dibesarkan support, hatinya, tidak disupport semangatnya, itu kita melihatnya kasihan mereka itu. Iya. Berarti kalau dokter mendengar cita-cita dari dokter-dokter yang memang merawat langsung pasien COVID-19 ini, memang ceritanya gimana sih dok? Kewalahan atau seperti apa kecapean? Ya memang orang per orang ya, itu banyak yang kebetulan dekat kenal itu menyampaikan. Kemudian kawan-kawan yang juga di manajemennya ya, yang betul direktur rumah sakit menyampaikan, memang kondisinya apalagi dengan pertambahan ini ya lebih bebannya lebih besar, lebih capek. Kemudian kekhawatirannya lebih meningkat. Karena apa? Semakin banyak yang terinfeksi. Ya dengan yang beban yang lebih tinggi, kemudian tambah khawatir, itu memang itu yang perlu kita jaga, pompa semangatnya. Ya bukan hanya semangat, tapi kita berusaha. Ada support lah ya dok ya. Karena kalau sendiri jomblo nggak enak dok. Ya kita kan sebisa mungkin nih ngasih support, kawan-kawan tetap semangat nih, ya kan.
karena yang dibantu rakyat kita yang butuh perawatan. Tapi kan bukan hanya sekedar memberikan semangat, tapi kita bantu kawan-kawan yang kerja dengan semangat itu. Kita cobalah tentunya lewat pemerintah nih yang lebih pokok, supaya kawan-kawan itu juga merasa tenang, aman. Gitu, kita sepakat dok, kita harus kasih semangat nih buat teman-teman yang kedokteran yang terutama ini jadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tapi pertanyaan dok ya, tadi kan dokter Daeng bilang sibuk untuk memberikan support. Tapi kalau kita bicara soal Ikatan Dokter Indonesia, ini sempat kontroversi loh beberapa waktu yang lalu dok. Ada kaitannya dengan konspirasi dan lain-lain. Waktu itu ada permasalahan yang di Bali itu jaring yang di Bali itu dong. Yang di Bali. Yang di Bali. Siapa yang di Bali? Kita mau yang di Bali itu. Itu gimana sih dok sebenarnya dok? Ya jadi apa ya, kita sebenarnya ingin memberikan pendidikan ke masyarakat bahwa marilah kita dudukkan masalah ini secara benar. Bantulah masyarakat ini dengan informasi yang baik, yang benar. Bantulah upaya pemerintah ini kan sudah sangat ini Pak, upayanya sangat, kalau menurut saya sangat susah payah ya pemerintah melakukan upaya. Janganlah kemudian ada pernyataan-pernyataan yang kemudian istilahnya mengaburkan atau malah menyesatkan masyarakat. Oke, jadi sepakat gak dok kalau misalnya COVID-19 ini ada yang bilang ini adalah konspirasi elit politik gitu? Begini, kalau bagi petugas kesehatan gampang sekali. Kalau memang ada yang percaya itu, ayolah ikut, kita tunjukin hasil pemeriksaannya. Bahwa virus itu diperiksa betul, ada hasil pemeriksaannya, buktinya ada. Terserah virus ini asalnya dari mana, yang jelas virusnya ada. Penyakitnya ada, karena hasil pemeriksaannya ada. Bukti yang sakit kalau kena virus itu ada, sampai yang meninggal ada. Kita mau bilang apapun terserah. Yang penting bukti virus ada, yang sakit ada. Kita hanya bilang jangan sampai kamu sakit. Terserah itu dibilang rekayasa virusnya, diada-adain perang senjata, terserah apa penyebabnya. Tapi yakinlah bahwa virus ini ada. Konkret ada, yang sakit juga ada, yang meninggal juga ada. Sehingga yang bijak itu adalah jangan sampai sakit. Karena obatnya belum ada. Vaksinnya masih diteliti. Jadi ini hanya kesehatan aja ya dok ya, kalau dokter Daeng memandang perspektif dokter Daeng soal COVID-19 ini? Secara real memang ini masalah kesehatan karena virus menginfeksi. Tapi akibat dari infeksi virus ini karena pandemi, memang kemudian secara ekonomi terganggu, secara sosial terganggu. Nah ini penyebabnya harus dipadamkan supaya yang dampak-dampak yang lain ekonomi sosial itu berhenti, ekonomi bisa muncul lagi, kehidupan sosial kembali. Kalau penyebabnya tidak dipadamkan, saya khawatir masalah ekonomi dan sosialnya nggak akan selesai-selesai. Soalnya masyarakat banyak yang bingung ya sis ya, itu kalau saya ngeliat di Twitter gitu kan, di sosmed itu banyak yang bingung. Ada yang mengatakan oke lah ini kesehatan, tapi kok banyak banget yang sibuk gitu loh dok ya kan, orang-orang dari kesehatan sibuk ya kan, apalagi coba sih sekarang itu banyak banget dok yang bisa pakar-pakar tuh banyak banget yang bisa ngomong, jadi kayak pakar ekonomi ya, pakar kesehatan masyarakat, politik juga, politik segala macam gitu, semuanya bingung itu dok. Ya itu sebenarnya petunjuk bahwa masalah COVID ini itu dampaknya ya, kita bilang dampaknya itu multidimensi. Dampaknya ya. Nah, kita secara arif kalau menurut saya harus melakukan skala prioritas penyelesaian ini. Semuanya memang harus diselesaikan. Dampak itu harus diselesaikan, akar persoalan harus diselesaikan. Harus simultan, tidak boleh ditinggalkan salah satu memang. Betul. Orang penyakit saja ada gejala, ada penyebabnya kan. Misalnya gejala panas, padahal penyebabnya infeksi. Itu sama-sama diobati. Jangan hanya dikasih obat panas, gejalanya saja yang diobati. Itu udah dampak. Tapi obat virusnya dikasih, penyebabnya dikasih juga. Ini kan penyebabnya virus kesehatan, dampaknya ke ekonomi, ke sosial. Efek dominonya itu, gitu maksudnya dok. Mungkin. Makanya yang bijak itu jangan hanya dampaknya saja yang diobati, jangan hanya ekonomi dan sosialnya saja. Tapi penyebabnya ini harus secara simultan harus diobati. Malah mungkin prioritasnya ke
kesehatan. akar masalahnya. Kalau akar masalahnya nggak diselesaikan, terus aja nih memproduksi Ya. dampak. Dampaknya itu banyak lah, tadi ada sosial, Ya. ekonomi, politik. Tapi kalau yang ini juga pertanyaan publik ya Dok ya. Sebetulnya mutasi virus corona ini kayak apa sih Dok? Apakah memang ini natural atau normal terjadi by alam atau by design atau seperti apa sih Dok gitu? Ya, saya tidak dalam kapasitas bisa menjawab itu, karena itu harus bisa dibuktikan secara secara persis ya, seperti yang saya sebutkan. Apapun bagi kami di dunia kesehatan, apapun penyebabnya, apakah by design, apakah memang secara alam, yang kita hadapi itulah objektifnya. Konkretnya memang virus ini ada, virus ini menyebabkan orang sakit, malah menyebabkan mati. Kita selesaikan ini. Masalah-masalah yang biodesign udahlah urusan yang lain. Tapi yang masalah ini diselesaikan dulu. Karena sudah banyak yang jatuh korban, yang sakit memerlukan perawatan, ya itu kita selesaikan. Oke. Tapi kan sejak awal nih kan Dok, dari awal mulai pandemi ini semua tuh mengacunya pada WHO gitu ya. Ya, Pasti ya. Tapi memang WHO ini harus menjadi rujukan utama gitu ya Dok ya. Ya, semestinya WHO ini harus sebagai rujukan utama. Tapi begini, semua persoalan yang baru, ini kan baru corona. Maka berarti penyakit ini semuanya orang tidak tahu, termasuk WHO. Karena ini baru, semua pihak tidak tahu, semua pakar tidak tahu, termasuk WHO. Oleh karena itu, penyakit baru ini terus diteliti. WHO pun meneliti, para pakar meneliti. Sehingga memang cenderung berubah-ubah. Sebenarnya bukan berubah-ubah, berdinamika ini. Karena apa? Pertama ditemukan faktanya begini. Oh ternyata tidak, ditemukan fakta begini. Karena apa? Ini virus baru. Patternnya belum ketahuan. Sehingga memang obatnya tidak diketahui, vaksinnya belum diketahui. Yang dikerjakan apa? Termasuk Indonesia ya. Dan itu bukan hanya Indonesia. Perawatan, pengobatan itu kalau di dunia kedokteran mestinya harus berbasis evidence based, bukti ilmiah. Seharusnya. Tetapi kondisi darurat COVID ini karena belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan ya obatnya ini, vaksinnya ini belum ditemukan ya, maka yang dipakai adalah berdasarkan empirical yang sudah dilakukan. Siapa yang melakukan? Yang dari awal dilakukan, pertama di Wuhan, dilakukan di negara-negara lain, yang kemudian dari secara empiris itu kita lihat, oh ini ternyata kalau dirawat seperti ini, dikasih begini, membaik. Ya, itu dipakai. Apakah salah? Tidak salah. Dengan situasi begini tidak ada yang salah. Karena apa? Yang hasil penelitian pasti evidence based itu belum ada memang. Bukan hanya di Indonesia, di semua negara belum ada. Makanya kita selalu terus melakukan update namanya. Kalau dari segi keilmuan update terus. Memang kemudian rujukan kita ke WHO karena di WHO itu semua hasil-hasil pengamatan, penelitian itu dilaporkan ke WHO. Jadi yang bikin obat itu. Iya. Vaksin. Semua harus dilaporkan ke sana dan WHO kemudian memberikan rekomendasi. Jadi bukan hanya WHO nih yang melakukan pengamatan, penelitian, pengkajian, bukan. Tapi semua pakar yang melakukan itu kemudian dilaporkan ke WHO, WHO kemudian merekomendasikan ke semua negara. Oke, jadi memang nggak bisa ya Dok ya, artinya negara itu independen dalam menentukan kebijakan tanpa harus melapor ke WHO itu nggak bisa ya? Bisa saja, kalau kita mau bisa saja. Kalau mau bisa aja? Bisa saja kalau mau, tetapi begini resikonya kita kemudian kalau terjadi sesuatu tidak dipercaya. Kecuali kita bisa membuktikan bahwa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Oke. Nah sekarang kita juga mau melakukan sendiri kan, yang vaksin merah putih itu. Baik, tidak apa-apa. Tapi nanti harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa metodenya betul, cara pengambilan sampelnya betul, ujinya betul. Kalau betul semua, hasil akhirnya misalnya terbukti berkhasiat dan aman, biar diakui secara internasional, dilaporkan. Ini di Indonesia bagus. Nah, jadi pertanyaan Didis tadi Ya. tuh Dok, apakah terus vaksin ini jawaban ya, solusi bisa mengakhiri pandemi?
kalau kayak gitu? Gini, yang pertama masalah obat ya. Kalau ada obatnya, itu bisa diartikan akan mereda. Kalau habis secara keseluruhan tidak. Bisa jadi tidak habis secara keseluruhan, tapi akan mereda. Karena apa? Karena banyak infeksi saluran napas. Ini kan saluran napas ya awalnya. Yang sebenarnya virus atau kumannya atau bakterinya itu jauh lebih hebat. Fatalitasnya lebih hebat. Katakanlah ada namanya kuman Streptococcus ya. Ada namanya Staphylococcus yang juga menginfeksi. Itu kalau kena itu lebih hebat, lebih berbahaya. Tapi masyarakat tidak takut. Dunia tidak panik. Kenapa? Karena sudah ada obat yang membunuh kuman itu. Sebenarnya kayak gitu juga ada dok, kayak demam berdarah kan juga sebenarnya justru banyak fatalitasnya tinggi gitu kan. Ya. Dan banyak korbannya juga gitu. Ya. Tapi justru yang lebih ini sekarang ke corona ini. Ya, karena corona ini menimbulkan ketakutan dan kepanikan karena metode penyembuhannya yang belum clear. Obat spesifiknya belum ditemukan, pencegahannya belum ditemukan. Ini yang menimbulkan kekhawatiran, apalagi kecepatan penularannya cepat banget ya. Ini menimbulkan karena apa? Karena dalam satu waktu itu yang jatuh sakit banyak. Ini menyebabkan concern kepada apa? Kalau dalam satu waktu timbul sakit, orang yang sakit banyak, cukup enggak tempat rumah sakitnya itu dengan yang satu waktu timbul sakit banyak? Kalau cuman satu bulan satu orang yang sakit itu enggak panik. Kenapa? Gampang ngerawatnya. Ini enggak, satu hari ribuan ya kan? Satu hari ribuan. Itu yang menyebabkan perlu dipikirkan. Karena apa? Kapasitas pelayanan kita bisa jadi nggak cukup kalau seperti itu. Apalagi kemudian tadi obatnya nggak ditemukan, vaksinnya nggak ditemukan. Itu menimbulkan kemudian memang kekhawatiran. Nah, kenapa kita bicara soal vaksin dok? Karena menarik juga nih kalau misalnya kita baca itu kan ada waktu dulu tahun berapa? 1918 kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah ya dok ya. Soalnya agak lupa ini 1919 atau berapa. Itu flu Spanyol kan sempat kan melanda seluruh dunia bahkan. Jadi ini bukan pandemi pertama kan kalau kita bicara soal pandemi COVID-19. Tapi dulu ada flu Spanyol. Itu bahkan berakhir selama 2 tahun. Tidak ada vaksin. Kemudian juga ketika itu kondisinya lagi perang, sistem kesehatan juga tidak semaksimal sekarang, tapi kemudian bisa hilang 2 tahun gitu loh. Ya. Apa yang membedakan sih gitu loh? Gini, dulu mungkin tahun segitu tingkat mobilitas masyarakat tidak tinggi. Transportasinya apa sih? Masyarakat mampu nggak dengan transportasi jarak jauh? Kereta nggak ada mungkin ya. Di Indonesia mungkin 1-2 lah kereta ya. Kemudian pesawat nggak ada, mobil jarang. Nah sekarang tingkat mobilitasnya tinggi, budaya ngumpulnya tinggi, penduduknya lebih banyak. Penularnya dari mana? Dari manusia ke manusia. Bisa seperti Spanyol, tapi kita kompak. Seluruh Indonesia tidak boleh keluar rumah bareng-bareng selama 1 bulan. Itu dilakukan yang saya katakan tadi itu istilahnya lockdown ya. Itu bisa dilakukan kalau waktu di awal-awal, waktu masih sedikit ya terlokalisir di suatu tempat, di lockdown selesai itu. Dia sudah. Kalau sekarang PSBB ini? Kalau sekarang kalau sudah tersebar ke seluruh Indonesia begini, di lockdown total seperti itu sudah tidak bisa. Itu akan mengganggu banyak hal, ekonomi, sosial dan lain-lain. Nah, berarti balik lagi pertanyaan kita awal tadi, Fit. Kapan selesainya dok berarti dok? Kalau misalnya kayak gini terus-terusan gitu kan ya? Kapan selesai pandemi? Jadi sebenarnya harapan kita memang ke vaksin yang lagi diuji itu untuk betul-betul menekan dan obat yang lagi diteliti. Ya, kalau vaksinnya ditemukan, obatnya ditemukan, meskipun virusnya tetap ada ini, nanti sifatnya seperti flu biasa. Kalau flu biasa berarti dia akan tetap berdampingan terus sama kita dong? Iya. Nggak akan hilang artinya? Nggak akan hilang. Flu dulu kan begitu, nggak akan hilang. Tapi apa? Sudah nggak jadi masalah. Kenapa? Begitu minum obat selesai. Memang peristiwa seperti Spanyol itu
secara teori bisa, apa secara praktek susah sekali. Kecuali kita bareng-bareng nih menjadi gerakan semesta di Indonesia. Ayolah kita bareng-bareng, jangan tertular. Salah satunya adalah imunitas. Misalnya. Karena selain tadi yang 3M itu kan ada 3M, masker, ya kan? jarak. Ya 3M kan, yang utamanya kan 3M. Tambah kita imunitas kita baik. Kalau itu kompak dijaga, ya apa? Itu sangat menekan penularan di masyarakat. Nah, itu jadi dengerin netizen. Jadi semoga sehat selalu buat Dokter Daeng sama Dan teman-teman dokter lain. Ya semualah, Diberi- semua masyarakat Ya. sehat ya, kompak. Masyarakat begini, selama belum ditemukan vaksin dan obatnya, disiplin melakukan protokol kesehatan itulah vaksinnya. ya. Disiplin melakukan protokol kesehatan itu vaksin bagi kita sekarang. Dan kita harus kompak soal itu ya dokter ya. Iya. Termasuk kita kompak buat closing ya dokter. Oh siap. Coba closing sis. Bagi dong yang closing. Oh, iya. Jangan Yang kita. apa? Yang closing. Yang closing. Sekian gitu. Yang mana? Itu tuh. Oh baik ya. Ya bagi kawan-kawan semua, semua rakyat Indonesia, mari kita kompak gitu. Mulai saat ini kita selesaikan pandemi COVID ini dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Karena kalau kita tidak disiplin, maka akibatnya untuk kita sendiri. Oke. Kita yang sakit, kita yang bisa gugur, kita bisa menjadi korban. Kalau kita tidak sakit, mungkin saudara-saudara kita, anak kita, istri kita yang kita sayangi, itu mungkin yang jadi korban. Jadi tolong mulai sekarang, mari kita kompak bersama Mbak Vita, Mbak Didis, melakukan disiplin terhadap protokol kesehatan. Subscribe ya, komen dan like untuk acara Vita dan Didis. Terima kasih. Kira-kira narasumber kita selanjutnya siapa ya? Silakan komen. Dadah guys.